Baik, kita lanjutkan lagi pada bagian 2 dari pertemuan ketiga tentang attention and consciousness. Bagian 2 ini akan berbicara terkait dengan eye movement in reading, gitu ya. Seperti tadi, seperti video sebelumnya, maka silakan Anda mencari dua pemahaman ini terkait overview of eye movement in reading dan selective attention in reading. Silakan, jika perlu di-pause ya. Baik, nah kita akan masuk pada slide berikutnya. Di sini Anda lihat ada foto orang ya, satu foto orang biasa, satu lagi sudah ada garis-garisnya. Nah, foto yang bergaris-garis ini sebenarnya adalah foto yang diperoleh dari eye tracker. Eye tracker itu alat yang bisa melacak pergerakan mata dari responden. Jadi responden melihat foto seperti ini, foto biasa gitu ya, dan kemudian eye tracker mencatat pergerakannya dan kemudian terlihat seperti ini ya. Kalau dilihat nih bagaimana pergerakan mata dari atas ya, batas-batas wajah ada, kemudian kemudian ke mata itu bolak-balik gitu ya, sering, kemudian ke hidung, ke mulut, kembali lagi ke mata. Nah, mengapa penting untuk mengetahui pergerakan mata ini? Karena eye movement provide important information about the way our mind operate. Jadi bagaimana kita berpikir itu bisa dijelaskan melalui pergerakan mata kita. Jadi kayak tadi pertama-tama yang dilakukan oleh orang ini adalah mengenali dulu fitur wajah, bahwa wajah itu ada batasnya gitu ya, ada sekelilingnya, kemudian di dalamnya itu ada mata sebagai sebagai kelengkapan wajah, hidung dan mulut gitu ya. Nah, ini eye movement ini selalu kita pergunakan dalam menuntaskan atau menyelesaikan tugas-tugas kognitif sehari-hari. Nah, dalam eye movement ini kita akan menggunakan atau membahas terkait dengan eye movement in reading atau pergerakan mata saat membaca. Mengapa? Karena membaca ini adalah kemampuan manusia yang cukup canggih, yang paling ultimate gitu ya. Kayaknya tidak ada hewan besar lainnya yang bisa melakukan membaca seperti manusia. Dan membaca ini tentunya menggunakan objek visual atau mata gitu ya. Nah, dalam membaca sebenarnya kalau ditanya, gimana sih cara kamu baca? Ya, bacanya ya satu-satu. Setiap huruf saya lihat, habis itu dirangkaikan sehingga membentuk kata. Kata itu kemudian saya lihat lagi, kata berikutnya, demikian seterusnya sampai akhir. Ternyata prosesnya nggak seperti itu. Dalam membaca, mata itu melakukan lompatan-lompatan sepanjang bahan bacaan. Nah, ketika melompat-lompat ini dikatakan bahwa gerakan mata itu disebut sebagai saccadic eye movement. Seperti tadi, meloncat dari batas wajah atas, kemudian ke keliling, kemudian ke mata, itu adalah gerakan saccadik atau gerakan pergerakan perpindahannya gitu ya. Nah, saccadic eye movement ini merupakan pergerakan mata yang sangat cepat, rapid gitu ya, dari satu titik menuju titik lainnya. Dan kalau pada saccadic eye movement pada proses membaca, itu dilakukan untuk mengarahkan pusat retina kembali kepada kata yang akan dibaca. Jadi ternyata kalau kita itu membaca, mengambil satu titik di mana titik itu bisa meramalkan apa yang ada di depan dan tidak melupakan apa yang ada di belakang gitu ya. Itu ada mungkin sekitar 3 digit di belakang, 7 atau 8 digit kalau nggak salah ya untuk ke depan gitu ya. Nah, tapi sakadik itu memang dibutuhkan agar si fovea ini bisa dengan cepat diarahkan kepada kata-kata yang akan dibaca, gitu ya. Nah, saccadic eye movement ini juga terkait dengan tema 1 yaitu active cognitive processes, di mana
mata sebagai sensori yang mencari informasi bergerak secara aktif untuk mencari informasi yang baru, termasuk materi yang akan dibaca. Jadi yang akan dibaca itu adalah kata-kata di depannya apa ya, setelah ini ada kata-kata apa lagi, gitu ya. Kemudian selain dari saccadic eye movement, ada juga yang dikatakan sebagai fiksasi atau fixation, gitu ya. Fixation itu adalah tentu nggak selalu bergerak mata itu, ada juga dia berhentinya. Nah, periode antara dua saccadic movement ini dikatakan sebagai fiksasi atau masa jeda, gitu ya. Di mana sistem visual itu mengalami masa jeda. Fungsinya itu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam memahami teks tertulis. Jadi kalau saccadic eye movement itu gunanya untuk melihat pusat bacaannya apa, kemudian 2 digit ke belakangnya apa, 2 digit apa, 8 digit ke depannya apa, gitu ya. Nah, itu itu untuk mengambil informasinya. Tapi setelah diambil informasinya perlu ada fiksasi untuk mengolah informasi atau memahami teks tertulis tadi, gitu ya. Nah, selain itu juga ada pemahaman terkait dengan perceptual span. Perceptual span itu terkait dengan jumlah kata-kata atau spasi yang bisa kita lihat saat fiksasi. Itu tadi, bisa 2 ke belakang atau 3 ke depan gitu ya. 8 ke depan. Nah, ini yang dikatakan sebagai perceptual span ketika mata terfiksasi pada huruf O. Gitu. Jadi dengan adanya perceptual span dan fiksasi ini serta saccadic eye movement, kita jadi bisa membaca dengan lancar karena kita dengan melakukan lompatan-lompatan tersebut, mata bisa tahu dan meramalkan kata-kata yang ada yang akan muncul di depannya. Gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai parafoveal preview, yaitu pembaca bisa mengakses informasi kata-kata yang akan datang walaupun mata masih terfiksasi pada kata-kata yang sebelumnya, gitu ya. Nah, ini merupakan keuntungan dari adanya perceptual span. Sehingga oleh karena itu kita bisa membaca dengan lancar yang sepertinya berurutan dari awal sampai dengan akhir, padahal mata kita tidak melihat seperti itu, mata kita melihatnya secara sakadik, gitu ya. Nah, tentunya fixation, perceptual span, dan parafovela preview ini membantu proses saccadic eye movement, gitu ya. Dan pergerakan sakadik yang tinggi pada bahasa dan kata-kata yang dikenal, gitu ya, itu tentu membantu kita membaca dengan lebih cepat. Jadi biasanya orang yang kemampuan bacanya baik, dia akan sakadiknya akan cepat, gitu ya. Tapi pada saat bertemu dengan kata-kata yang typo, yang salah eja gitu ya, atau kata-kata yang asing nggak dikenal, maka sakadik itu menjadi rendah. Demikian juga kalau misalnya pada orang-orang yang membaca karakter tulisan Cina. Kalau ini bukan apa-apa, lebih karena karakter tulisan Cina itu padat. Jadi satu karakter itu bisa memiliki beberapa makna sehingga tidak dibutuhkan saccadic eye movement yang cepat, tapi dia harus memahami dulu atau si fiksasi dulu apa makna dari si karakter tulisan Cina tadi, gitu ya. Nah, tapi biasanya sih saccadic eye movement itu bergerak dengan sangat cepat dan itu bergerak dari cara kita membacanya. Kalau misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya dari kiri ke kanan gitu ya. Dan sebaliknya jika memang seperti Arab yang harus dari kanan ke kiri. Nah, ini juga menandakan adanya selective attention and reading, gitu ya. Nah, karena membaca itu perilaku yang paling kompleks yang ditampilkan manusia, gitu ya. Ada koordinasi sistem visual, ada koordinasi dengan linguistiknya, okulomotor atau pergerakan bola matanya, dan atensi, gitu ya. Nah, proses fiksasi dan saccadic eye movement ini harus segera diputuskan, gitu ya. Apakah masih membutuhkan fiksasi atau harus segera melakukan sakadik, gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai selective attention-nya, bahwa oke, kalau misalnya diputuskan oleh otak, oh saya sudah tahu kata-kata yang ada di depannya, sehingga proses sakadik bisa langsung dengan cepat bergerak, gitu ya. Tapi kalau misalnya, oh saya masih belum paham, berarti saya harus membutuhkan fiksasi, gitu ya. Jadi proses fiksasi dengan sakadik ini memang membutuhkan kecepatan itu tadi lagi working memory lagi untuk bisa memutuskan apakah saya maju terus atau enggak nih, gitu ya. Nah, itu akan membantu atau membedakan antara pembaca yang baik dengan pembaca yang buruk. Nah, sini kita bisa lihat pada good reader atau pembaca yang baik, maka saccadic eye movement-nya mulus.
kata pertama, kedua, ketiga, empat, lima itu terus gitu ya, lancar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menemukan kata asing atau kita bukan pembaca yang baik, biasanya kita lompatnya akan lebih pendek-pendek, mungkin tetap dengan kecepatan, tapi katakan seperti 4 ke 5, 5 ke 6. Kelewat nih, ada yang saya masih nggak paham. Kembali lagi ke 7. Baru pindah ke 8, 9, dan seterusnya. Ini adalah gerakan saccadic eye movement yang biasa dilakukan oleh pembaca yang buruk atau pembaca yang tidak kurang terampil gitu ya. Ini dikatakan sebagai regression, yaitu mengulang gerakan mata ke materi bacaan sebelumnya backward gitu ya, karena nggak paham bahasa atau tidak memahami bacaannya. Jadi udah lewat gitu ya, baru sadar apa sih tadi maksudnya, balik lagi gitu ya, sehingga mata kembali lagi untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan apa yang sebelumnya ditinggalkan dan apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Gitu. Nah, ini adalah cara mata kita membaca yang menggunakan proses selective attention. Baik, untuk ini adalah akhir dari bagian kedua. Silakan Anda lanjutkan pada bagian yang ketiga.